Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, azakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dengan taufik-Nya dalam suasana talabul ilmi, dalam semangat untuk mempelajari petunjuk-Nya, mempelajari firman-firman-Nya dan hadis-hadis yang sahih dari nabinya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kebaikan dan kemuliaan seorang muslim di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang merupakan penjabaran dan perenungan dari makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Sebagaimana dalam beberapa kajian yang lalu saya pernah isyaratkan bahwa ilmu tentang ma'rifatullah cukup dengan merenungkannya saja seseorang hamba itu sudah dibawa dan digiring kepadanya berbagai macam keutamaan dan kemuliaan, yang mungkin keutamaan dan kemuliaan tersebut tidak didapatkannya dengan banyak melakukan amal soleh yang tidak disertai perenungan seperti ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan dalam keterangan tentang masalah ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sairu ilallah min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathu ajabun wa sahibuhu qad siqalahu as-sa'adatu wa huwa mustalqin ala firashihi min ghairi ta'abin wala makdud. Orang yang berjalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui pintu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, sungguh keadaannya sangat mengagumkan dan pembukaan pintu-pintu hidayah melalui jalur ini sangat luar biasa. Bahkan sahibuhu, orang yang menempuh jalan ini, akan dibawakan kepadanya, didatangkan kepadanya berbagai macam kemuliaan dan keutamaan, sementara dia hanya tertidur di atas tempat tidurnya, tanpa perlu bersusah payah dan tanpa perlu banyak mengeluarkan tenaga.
Maksudnya, orang yang memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ketika dia berbaring sambil merenungkan, misalnya dia merenungkan tentang keindahan alam semesta yang disaksikannya, gunung atau lautan atau apa saja, kemudian dia membawa kepada kesimpulan bahwa pemandangan yang demikian indah, keteraturan alam semesta yang demikian besar, ini tentu bersumber atau diciptakan oleh zat yang mesti memiliki kemahaindahan. Yang kalau dengan alam semesta saja pemandangannya kita merasa tertarik dan mengaguminya, yang kemudian melahirkan rasa suka, rasa cinta dalam diri kita, maka mestinya kalau kita mengenal keindahan zat yang maha indah yang menciptakannya, tentu kita akan mencintainya, mengaguminya, bahkan menjadikannya lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, ini contoh perlindungan yang dengan itu kita akan menetapkan Allah Subhanahu wa taala memang memiliki kekuasaan yang sempurna, memiliki ilmu yang sempurna. Makanya coba antum perhatikan kenapa dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keteraturan makhluk benda-benda yang besar di alam semesta, yakni matahari pada garis edarnya, bulan juga. Setelah itu Allah senantiasa menggandengkan dengan dua namanya yang menunjukkan sempurnanya ilmunya dan sempurnanya kekuatannya, keperkasaannya. Karena tidak mungkin benda-benda yang besar itu bisa diatur kecuali dengan kekuatan yang sempurna dan ilmu yang sempurna. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul Al-Azizil Alim. Dan matahari beredar di garis atau di tempat-tempat beredarnya, di garis orbitnya. Dzalika taqdiru, yang demikian itu adalah pengaturan dari zat yang maha perkasa dan maha sempurna pengetahuannya. Nah, inilah caranya merenungkan keadaan di alam semesta untuk membawa kita kepada menetapkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang disebut sebagai ilmu yang membawa manusia kepada puncak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia cukup berbaring di atas tempat tidurnya tanpa perlu berpayah-payah dan tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, nanti untuk yang lainnya seperti itu, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita kenal, kita terapkan padanya seperti itu. Sebagai contoh misalnya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah namanya Al-Fattah. Al-Fattah yang maha memberikan keputusan di antara hamba-hambanya, keputusan dalam perkara agama ataupun dalam hal yang berhubungan ketentuan takdir bagi mereka, sekaligus keputusan akan balasan bagi hamba di akhirat nanti. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan baik, buruk akan mendapatkan balasan keburukan. Al-Fattah juga diartikan sebagai Al-Fatihu li ibadihi jami'a abwabil khair, jami'a abwabil khair, yang membukakan bagi hamba-hambanya semua pintu-pintu kebaikan. Semua pintu-pintu kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah yang membukakan bagi hamba-hambanya semua pintu-pintu kebaikan. Yang di sini menggambarkan kepada kita, kalau kita merenungkan dengan seksama tentang nama ini, berarti kebaikan itu memiliki pintu-pintu yang kita harus mengenal kunci-kuncinya. Kita harus mengenal kunci-kuncinya.
Kalau kita mengenal kuncinya, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan dimudahkan untuk mendapatkan atau membuka kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Fattah agar memudahkan kita memahami salah satu di antara ilmu yang sangat besar manfaatnya, seperti keterangan para ulama, yaitu ma'rifatu mafatihil khair, mengenal kunci-kunci kebaikan. Mengenal kunci-kunci kebaikan. Jadi kebaikan itu kita lakukan, kita kerjakan, tapi kalau kita kenal kunci-kuncinya, maka kita lebih mudah untuk meraih kebaikan yang besar, meraih keutamaan yang tinggi dengan amalan yang lebih sedikit tapi kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan amal yang banyak. Nah, disinilah keutamaannya ilmu. Disinilah manfaatnya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalnya, kenapa kita mendahulukan belajar tauhid, memahami kalimat la ilaha illallah dengan perinciannya, dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Karena kita tahu tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, iya kan? Miftahul jannah, kunci pembuka sorga. Kunci pembuka sorga. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sanadnya bermasalah. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis tersebut pernah bersabda, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci pembuka sorga adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Ini terkenal di kalangan para ulama istilah la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci pembuka pintu sorga. Ini lafaz yang dhaif, yang sangat lemah dalam hadis-hadis tersebut, meskipun secara makna sahih ditunjukkan dalam beberapa hadis yang sahih, seperti misalnya hadis tentang wudu dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu'a, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'." Tidak ada seorang pun di antara kamu yang dia itu berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, setelah itu dia mengucapkan bacaan setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dua kalimat syahadat, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu sorga yang 8, yang dia bisa masuk ke dalam pintu tersebut, ke dalam semua pintu tersebut dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Dia bisa masuk ke dalam sorga dari pintu mana saja yang dikehendakinya dari 8 pintu tersebut. Jadi, kenapa kita harus belajar tauhid duluan? Karena dia adalah kunci pembuka sorga. Makanya ini kita harus utamakan. Dan keterangan para ulama, ma min miftahin illa walahu asnan. Setiap kunci itu mesti memiliki gigi-gigi yang akan membukanya. Inilah yang berhubungan dengan syarat-syaratnya la ilaha illallah. Inilah yang berhubungan dengan amalan-amalan soleh yang merupakan pendukung tauhid, bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan kita mengutamakan tauhid, berarti banyak pintu-pintu kebaikan yang dimudahkan untuk dibukakan bagi seorang hamba jika permasalahan dasar ini telah dibereskannya dalam dirinya. Ini contoh di antara perenungan terhadap makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, yaitu Al-Fattah. Demikian pula misalnya ucapan sebagian dari para ulama, kunci untuk membuka pintu-pintu langit, kunci untuk memudahkan
limpahan taufik bagi seorang hamba dalam kebaikan adalah apa? Berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah nukilkan ucapannya Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syekhir yang mengatakan, "Idzan ad-du'a'u huwa jima'ul khair." Kalau demikian doa itu adalah penghimpun segala kebaikan. Penghimpun segala kebaikan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengungkapkan hal yang semakna dengan ucapan Imam Tabi'in tadi. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Miftahu ad-du'a'u huwa miftahu kulli khairin." Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Kunci segala kebaikan. Tentu yang dimaksud dengan doa di sini adalah doa yang disertai dengan pengharapan, sangka baik kepada Allah, doa yang diungkapkan dengan sungguh-sungguh menunjukkan kebutuhan kepada Allah, yakin akan pengabulan darinya, doa yang disertai dengan syarat-syaratnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat. Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, maha dekat. Dan perhatikan Allah sebutkan kedekatannya kepada siapa? Ujibu da'watad da'i. Aku akan memenuhi seruannya orang-orang yang memohon berdoa kepadaku ketika dia meminta kepadaku. Jadi Allah dekat sehingga orang yang berdoa kepadanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan pengabulan, dan kedekatan Allah ditunjukkan kepada mereka-mereka yang selalu meminta kepadanya. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka memenuhi perintahku, mengikuti petunjukku, dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada di atas kebenaran. Inilah syaratnya doa. Berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah, menetapi jalan yang benar, beriman dengan benar kepadanya. Jadi ini menggambarkan kepada kita apa? Berdoa itu adalah satu amalan yang sangat utama. Kemarin telah kita bahas makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi. Ibnu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani la ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, sesungguhnya engkau selama masih berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, maka aku akan ampuni semua dosa-dosa yang kamu perbuat sebanyak apapun, dan aku tidak peduli. Tidak peduli. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah, yang semua ini dimudahkan kepada kita dengan apa? Berdoa, meminta rahmatnya, meminta dibukakannya pintu-pintu kebaikan untuk kita. Makanya doa ini merupakan perkara yang dengan itu kita bisa meraih semua kebaikan-kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara bagi kita untuk memiliki kebaikan, untuk merubah hati kita, menyempurnakan tauhid dalam diri kita. Tidak ada cara yang lebih utama dibandingkan doa. Doa disertai pengharapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan doa tersebut. Doa dengan sungguh-sungguh optimis, bersangka baik kepada Allah. Karena ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hatinya seseorang yang lalai dan tidak memperhatikan isi doanya. Jadi doa termasuk kunci untuk membuka banyak kebaikan. Makanya jangan putus asa. Lihat satu kebaikan dan keutamaan, segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat satu keburukan yang kita khawatirkan menimpa kita, berlindung kepada Allah. Ini konsekuensi kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaannya. Ini juga di antara cara untuk mengenal atau mengambil pelajaran dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Kemudian keterangan dari sebagian para ulama ketika menafsirkan
firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Sahal Ibnu Abdillah At-Tustari, ma'ruf ulama yang zuhud, yang terkenal dengan zuhudnya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, takut dengan kebesaran Allah, dan menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya sorga adalah tempat kembalinya. Beliau mengatakan, tarkul hawa miftahul jannah. Berusaha untuk menundukkan hawa nafsu, berusaha untuk menahan hawa nafsu di jalan Allah, ini merupakan kunci untuk masuk ke dalam sorga. Jadi beliau meninjaunya dari sisi lain. Karena tidak akan mungkin kita sempurnakan tauhid kita kalau hati kita masih terbelenggu dengan hawa nafsu. Sudah kita bahas kemarin, hawa nafsu yang terlalu diikuti akan memperbudak manusia. Makanya orang yang terbelenggu dengan hawa nafsunya adalah orang yang terbelenggu dengan sesungguhnya. Sebagaimana saya nukilkan kemarin juga ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, al-mahjubu al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang dipenjara hatinya, orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'suru, dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi ayyuhal ikhwatu fillah, segala kebinasaan dan keburukan bersumber dari dua hal ini. Tidak mengenal Allah, terhalangi dari mengenal keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang kedua, menjadi budak hawa nafsu, menjadi tawanan hawa nafsu, sehingga dia menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Ini yang akan banyak menghalangi manusia dari kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapan Sahal Ibnu Abdillah At-Tustari tadi sangat tepat. Tarkul hawa miftahul jannah. Meninggalkan hawa nafsu, menyelisihi keinginan hawa nafsu yang buruk merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu surga. Nah, oleh karena itu ini merupakan sebab kebaikan yang besar. Sekali lagi, inilah di antara ilmu yang agung. Antum kalau baca sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala yang judulnya Mafatihul Khair, kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Ini adalah risalah yang sangat bermanfaat dan dibawakan di situ sekian banyak contoh keterangan dari para ulama yang menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan itu ada kunci-kunci dasarnya. Ada kunci-kunci dasarnya, baik itu pada amalan soleh, juga pada diri manusia. Pada diri manusia. Terkadang kita selalu bertanya, bagaimana saya supaya bisa istiqomah, supaya bisa tetap semangat mengikuti kajian, mengikuti sunnah, sementara banyak pengaruh-pengaruh keburukan di sekitarku. Maka jawabannya, dekatilah orang-orang yang merupakan kunci-kunci kebaikan. Ini termasuk cara untuk membuka pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ini juga termasuk dari faedah mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, yang Maha membuka pintu-pintu kebaikan. Artinya di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah jadikan seperti ini keadaannya. Ini kita kenal, misalnya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihan lil khairi maghaliqan lisyarr." Demikian lafaz hadisnya ya. Wa inna minan nasi nasan mafatihan lisyarri maghaliqan lil khair. Sesungguhnya di antara manusia
ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Sebaliknya ada di antara manusia orang-orang yang keberadaannya sebagai penutup pintu-pintu kebaikan dan justru membuka pintu-pintu keburukan. Nah, ini isyarat bagi kita kalau kita ingin dimudahkan terbukanya pintu-pintu kebaikan, kita dekat dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan potensi kebaikan ini ada dalam dirinya. Makanya coba kita perhatikan dalam diri kita. Kalau kita dekat dengan orang yang selalu berzikir, yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu banyak mengucapkan ucapan yang baik dalam kesehariannya, kita akan terpengaruh. Kita juga akan ikut-ikut selalu mengungkapkan kebaikan tersebut. Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah menyebutkan salah satu di antara ciri wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Auliyaullahi humul ladzina idza ru'u dzukirallahu azza wa jal. Wali-wali Allah itu adalah mereka-mereka yang jika kita pandang, jika orang memandang wajah mereka, memandang amal ibadah mereka, dzukirallahu azza wa jal, maka mereka akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bertemu dengan orangnya kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mungkin saya pernah sebutkan di kajian kita di sini atau di tempat lain, disebutkan dalam biografinya Imam Muhammad ibnu Sirin. Dalam biografinya imam besar ahlul hadis di zaman tabi'in, Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam biografinya salah seorang muridnya mengatakan, ra'aitu Muhammad ibnu Sirin fi suqi wa ma ra'ahu ahadun illa dzakarallaha azza wa jal. Aku pernah melihat Muhammad ibnu Sirin di pasar sedang berjual beli, dan tidak ada seorang pun yang memandang kepada beliau, melihat beliau, kecuali orang itu akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di pasar pun tidak melalaikan dirinya untuk mengingat Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu berlaku jujur, untuk selalu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan, sehingga orang yang melihat beliau langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini kita bisa mengambil faedah. Kalau kita ingin selalu ingat kepada Allah dalam pergaulan kita, kita memanfaatkan orang-orang di sekitar kita untuk menguatkan diri kita, yaitu kita harus sering bergaul dengan orang-orang yang baik. Harus sering dekat dengan orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kehadiran mereka, nasihat mereka, tingkah laku mereka bisa membimbing kita untuk semakin takut kepada Allah, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat, memotivasi kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Dan tentu ini yang dimaksud dengan mereka-mereka ini adalah wali Allah yang sesungguhnya. Wa warasatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi, ahlus sunnah, orang-orang yang memahami, mendalami ilmu sunnah Nabi SAW, merekalah pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantara faedah yang menarik dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis tadi, sesungguhnya diantara manusia ada orang-orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Disebutkan dalam riwayat lain, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan salah satu di antara penafsiran hadis ini agar kita fahami siapa sih atau bagaimana ciri-cirinya, kira-kira bagaimana gambarannya orang-orang yang menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Anas bin Malik dalam sebuah athar yang lainnya mengatakan, inna lil khairi mafatih wa inna thabitan al-bunnani min mafatihil khair. Sesungguhnya kebaikan itu ada
miftahnya, kunci untuk membukanya. Dan sungguh Thabit ibnu Aslam al-Bunani termasuk kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Thabit ibnu Aslam al-Bunani adalah murid seniornya sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di sini Anas bin Malik sengaja mengisyaratkan sosok orang yang pantas dikatakan sebagai kunci pembuka pintu kebaikan. Thabit al-Bunani al-Basri, dari imam Ahlus Sunnah yang terkenal dari kalangan tabi'in, dari kalangan penduduk Basrah, yang kalau disebut-sebut hadisnya Anas bin Malik, riwayatnya Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling kuat dalam meriwayatkannya adalah Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Kalau terjadi perselisihan di antara perawi tabi'in tentang apa yang mereka dengarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka yang menjadi rujukan, yang menjadi penghukum mana yang benar adalah riwayatnya Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Dia adalah orang yang paling kuat karena paling lama mulazamah menetapi majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang paling sering menyertai beliau, yang paling mengetahui tentang hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Dan antum ketahui Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah satu di antara 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makna isyarat ini menggambarkan kita kepada apa? Menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang mendalami ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang paling pantas disebut sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci pembuka kebaikan. Makanya menghadiri majelis sunnah, dekat dengan ahlu sunnah, dekat dengan orang-orang yang selalu mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pengajaran terhadap tentang ilmu sunnah, ini merupakan sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Sebab untuk menghilangkan segala kegundahan dalam diri kita. Sampai pun kalau kita menghadapi situasi yang mungkin kita merasa iman kita turun, futur, lemah dalam beramal, atau ada ketakutan yang berlebihan dalam diri kita, maka segera kita bertanya kepada orang-orang yang menjadi sebab pembuka pintu-pintu kebaikan, yaitu seorang yang faham sunnah, orang yang mendalami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya nukilkan di beberapa kajian yang lalu kisah yang terkenal tentang siapa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Imam Ibnu Qayyim menggambarkan bagaimana caranya mereka ketika menghadapi masalah untuk menghilangkan kegundahan dalam hati mereka, yaitu mereka datang meminta nasihat kepada siapa? Kepada guru mereka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini beliau nukil dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib minal Kalimit Thayyib. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Wa kunna idza ishtadda bina al-khawfu wa sa'at minna adh-dhununu wa dhaqat bina al-ardu atainahu fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fayadhhabu dhalika kulluhu wa yanqalibun syirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninah." Kami dulunya, kata beliau, murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, idza ishtadda binal khaufu, kalau kami merasakan ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan karena banyak musuh-musuh yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut, yang rasa takut ini kalau dibiarkan akan berbahaya, menjadikan manusia bergantung kepada selain Allah. Karena orang yang takut kepada selain Allah berlebihan, maka dia akan dijadikan budak bagi sesuatu tersebut. Jadi kalau kami sudah merasakan ketakutan yang sangat, muncul persangkaan-persangkaan yang buruk, ini kondisi yang berbahaya. Merasakan dunia ini sempit karena banyaknya ujian-ujian dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami lakukan karena mereka berilmu dan tahu jalan keluar dengan taufik dari Allah,
mereka datang kepada orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Atainahu, kami akan datangi guru kami, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fama huwa illa an narahu, maka tidak lama ketika kami telah melihat wajah beliau, wa nasma'a kalamahu, dan memandang wajah beliau dan mendengarkan ucapan beliau, mendengarkan nasihat beliau. Fayadhhabu dzalika kulluhu, maka serta-merta semua yang kami rasakan itu hilang. Ketakutan, kekalutan, kesempitan, persangkaan-persangkaan hilang semuanya. Bahkan bukan cuma hilang, wa yanqalibu, berganti, insyirahan, dengan kelapangan dada, berganti dengan kekuatan, keyakinan kembali dan ketenangan dalam menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ini faedah yang harusnya kita camkan sebaik-baiknya dalam menjalani agama yang kita yakini kebenarannya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman salafus saleh. Kita akan banyak menghadapi ujian-ujian dari syaitan, dari hawa nafsu kita, maupun manusia di sekitar kita. Makanya kita perlu kenal kunci-kunci kebaikan, agar saat-saat kondisi yang genting kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan darinya. Nah, kita persiapkan saat-saat ini pengetahuan tentang hal tersebut, kita amalkan dalam hidup kita dengan banyak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita mendapatkannya. Nah, oleh karena itu seperti ini kemudian sifat-sifat, ya, sifat-sifat yang menjadi sebab penolong bagi manusia, sebab-sebab untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ini juga perlu kita usahakan dalam diri kita. Kayak misalnya sifat sabar ketika mendapatkan ujian, hal-hal yang tidak kita sukai. Karena sabar itu merupakan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sabar dan dengan salat, dan sungguh itu merupakan perkara yang berat kecuali orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Insyaallah masalah salat khusyuk kita bahas setelah maghrib nanti, sambil menunggu ikhwan kita yang lainnya untuk datang. Jadi sifat sabar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita bahas kemarin menyebutkan ma'iyah yang khusus beserta orang-orang yang sabar? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar, karena orang yang bersabar itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya kebersamaannya yang khusus, yang mengandung pengertian pertolongan darinya, taufik darinya dalam segala kebaikan, kemudahan untuk mengamalkan hal-hal yang memudahkan kebaikan bagi hamba tersebut, perlindungan dari segala keburukan, dan hal-hal yang mesti dibutuhkan oleh seorang hamba dalam kehidupannya. Makanya sifat sabar ini perlu kita latih dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula yang berhubungan dengan kunci untuk mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat apa? Sifat tawakal. Berserah diri, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara perenungan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, yang maha mencukupi hamba-hambanya. Al-Kafi, sebagian di antara ulama ada yang menyebutkan Al-Kafi termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bersandar diri kepada Allah, bertawakal dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala urusannya. Jadi perhatikan, kecukupan itu tergantung dari tawakal. Semakin sempurna tawakal kita kepada Allah, maka kecukupan dalam urusan dunia, apalagi urusan agama, itu akan semakin dimudahkannya. Ini juga termasuk
kunci untuk mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita juga pernah bahas hadis keutamaan orang yang keluar rumah membaca zikir, apa itu? Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri, bertawakal kepadanya, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Ketika mengucapkan zikir ini, maka malaikat yang mendengarnya mengatakan, laqad kufita wa hudita wa wuqita. Sungguh engkau wahai manusia yang mengucapkan zikir ini, telah dicukupkan segala urusanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dimudahkan hidayah bagimu dan telah dijaga dari segala keburukan. Subhanallah, 3 hal ini kalau sudah kita miliki, maka semua urusan-urusan kita mesti akan mendatangkan kepada kebaikan, dan semua keburukan-keburukan akan dihindarkan dari diri kita. Nah, oleh karena itu mengenal yang seperti ini, melatihnya dan berusaha untuk menyempurnakannya dalam diri kita, maka sungguh ini merupakan sebab yang sangat besar, yang sangat memudahkan seorang hamba untuk meraih kecukupan dan perlindungan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral ikhwah fid din, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, azakumullah, tentang sebab-sebab atau mengenal ilmu, salah satu di antara ilmu yang sangat agung kandungannya, yaitu ilmu tentang mafatihul khair, mengenal kunci-kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan untuk kemudian mengusahakannya dalam diri kita. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, azakumullah. Kemudian di sini kajian tentang masalah khusyuk dalam sholat sengaja saya akhirkan sampai akhir salat maghrib, karena saya mendengar banyak ikhwan yang mungkin kurang mendapatkan informasi dengan baik tentang kajian yang ada setelah salat asar ini. Maka untuk selanjutnya saya memberikan waktu bagi antum yang ingin bertanya untuk diskusi atau menanyakan hal-hal yang diperlukan, supaya nanti setelah selesai salat maghrib ya kita sebutkan materi tentang masalah ini sampai semampu kita untuk menyelesaikannya insyaallah. Maka saya cukupkan untuk kajian kita di sore hari ini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya maka saya persilakan. Fadhal. Iya. Iya, tentu saja kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bertentangan dengan usaha, bahkan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah, berusahalah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolongan kepada Allah. Maksudnya seperti barang yang kita tinggalkan, kalau sudah kita kunci, kita berusaha untuk menutupnya dengan baik. Apalagi ada yang jaga mungkin selain kita atau yang lainnya, sebab-sebab yang lainnya, maka usaha kita sudah maksimal. Usaha yang kita lakukan sudah maksimal. Setelah itu kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penjagaan hal-hal yang kita khawatirkan jika hilang dari diri kita misalnya. Jadi yang seperti ini kita usahakan dengan maksimal, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha sudah, karena Allah Subhanahu wa taala Dia yang akan menjaganya setelah kita berusaha menyandarkannya kepadanya dan melakukan sebab-sebab untuk
menjaga barang tersebut misalnya. Makanya nanti kita akan bahas ya, mudah-mudahan nanti kita sempat membicarakannya tentang beberapa sebab-sebab untuk meraih khusyuk yang diterangkan atau diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Di antaranya yaitu jangan melaksanakan sholat ketika hati kita sedang memikirkan sesuatu. Makanya kita selesaikan dulu urusan-urusan tersebut. Ya, ini seperti kita ketahui kalau kita sedang lapar atau pengen minum atau ada sesuatu yang mengganggu, kita selesaikan dulu. Makanya kita buat penyelesaian hal tersebut jauh sebelum datang waktunya sholat, supaya kita tidak terganggu atau terburu-buru ketika melaksanakan sholat karena ada hal-hal yang mengganggu seperti itu. Nah, ini kita berusaha hilangkan, kemudian kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Dan nanti kita akan bahas bahwasanya khusyuk ini bersumber dari hati manusia yang akan terlihat wujudnya pada anggota badan mereka. Nah, insyaallah nanti. Bagaimana cara kita meminimalisir sifat cemburu kepada madu jika dikaitkan dengan materi yang telah disampaikan tadi? Apa hubungannya ya saya masih bingung. Ya, meminimalisir sifat cemburu artinya adalah dengan kita pertama bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mensyariatkan sesuatu yang menyakiti hambanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan, Rasulullah SAW mengatakan, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan seorang ibu terhadap anak bayinya. Kalau ibu saja tidak mungkin sengaja menyakiti bayinya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih sayangnya sempurna. Jadi dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ini tidak mungkin menyakiti kita. Bahkan orang yang menolaknya seolah-olah dia bersangka buruk. Allah menetapkan syariat yang tujuannya untuk menyakiti manusia. Maka ini jelas merupakan satu kesalahan, satu kekeliruan. Makanya dengan kita bersangka baik kepada Allah, mengingat sempurnanya sifat-sifatnya, apalagi syariat yang diturunkannya merupakan dilandasi dengan hikmah, banyak kebaikan-kebaikan yang terkadang kita ketahui, terkadang ada yang tidak kita ketahui. Kalau dalam ketentuan takdir Allah saja, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala saja, ya, kita harus sangka baik kepada Allah karena ketentuan takdirnya. Kalau kita yakini dengan benar, itu akan menguatkan keyakinan kita, keimanan kita. Karena dengan segala ketentuan Allah, kita mengetahui bersumber dari sifat, dari zat yang sifat-sifatnya sempurna. Coba kita bayangkan ya, manusia saja kita perlakukan, kalau kita kenal sifat-sifat baiknya, kita selalu akan sangka baik kepadanya. Meskipun mungkin satu saat dia memutuskan sesuatu urusan yang kita anggap bertentangan dengan pertimbangan kita. Contohnya misalnya kalau kita mengenal seorang manusia, taruhlah misalnya dia pimpinan perusahaan atau kepala desa, pimpinan yayasan, ketua yayasan misalnya, orangnya terkenal bijaksana. Kalau mengambil keputusan banyak disenangi oleh orang lain, terkenal seperti ini. Sifatnya dia, keadaannya dia, dan ciri-cirinya ketika dia menyelesaikan urusan, mesti pertimbangannya dalam, banyak yang senang terhadap keputusannya, tidak menyakiti banyak orang. Sering kita dengar seperti ini, orang seperti itu. Satu saat, tanpa kita ketahui, ternyata orang ini mengambil atau menetapkan satu keputusan yang sepintas kita pandang tidak sesuai dengan pertimbangan kita. Kira-kira apa yang kita akan perlakukan atau sikapi orang ini? Apakah kita sangka baik kepadanya atau sangka buruk kepadanya? Kira-kira bagaimana? Kita sangka baik. Karena apa? Selama ini terkenal dia sifatnya selalu memutuskan baik, bijaksana, selalu mengambil pendapat-pendapat yang memuaskan banyak orang. Kalaupun kita tahu tidak tahu pertimbangannya, kita bilang, kalau Bapak Fulan yang menentukan, insya Allah itu baik. Karena terkenal orangnya. Padahal ini siapa? Manusia. Sebijaksana apapun dia mesti punya kekurangan, banyak kesalahan. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna hikmahnya, kebijaksanaannya,
yang sempurna ilmunya, yang sempurna kasih sayangnya, sempurna kebaikannya. Tidak mungkin ada kesalahan padanya. Maka ketika dia memutuskan sesuatu, menetapkan sesuatu, kita harus jelas-jelas bersangka baik dan menerimanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya, tapi manusia yang ditanyakan tentang perbuatan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga karena sempurnanya tidak perlu ditanyakan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan tersebut. Bagaimana cara memahami sifat uluwullah dan sifat ma'iyatullah? Ini saya sudah terangkan kemarin sebenarnya di kajian di Lombok Timur, didengar aja kasetnya ya, karena kemarin yang kita bahas adalah ma'iyatullah, qurbullah, dan penjelasannya dengan hubungannya dengan sifat uluwullah. Apakah setiap sifat itu mengandung nama? Tidak. Karena kalau nama itu mengandung, setiap nama mengandung sifat, maka iya. Tapi kalau sifat tidak mesti mengandung nama, karena ada sifat-sifat yang di situ terkadang sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan dalam Al-Qur'an, kita harus menetapkannya, mengambil segi yang menunjukkan kesempurnaan. Tidak boleh ditetapkan secara mutlak. Maka tidak pantas misalnya ini dijadikan sebagai nama. Makanya ini diantara kesalahan nama-nama yang disebutkan berdasarkan hadis yang dhaif riwayat Tirmidzi, yang dikumpulkan misalnya seperti di sampulnya Al-Qur'an ya, Al-Qur'an terjemahan Depak yang dulu-dulu itu di situ ada misalnya nama Al-Muntakim, yang maha membalas dendam. Ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Ad-Dhar, yang maha memberikan madharat. Subhanallah. Tidak ada nama seperti ini. Karena yang seperti ini, nama-nama yang seperti ini kalau ditetapkan secara mutlak, maka menunjukkan kekurangan. Masa kita katakan Allah Subhanahu wa taala maha menyiksa hambanya? Artinya setiap saat menyiksa, tidak perlu salah dan tidak perlu benar ya. Ini jelas tidak tepat. Jadi sifat-sifat tertentu itu Allah tetapkan bagi dirinya untuk menunjukkan keperkasaannya dan kemahakuasaannya, membalas permusuhan atau tipu daya dari musuh-musuh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti sifat al-makar, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maka tidak kita katakan namanya Allah misalnya al-makir, yang maha melakukan tipu daya, tidak. Karena sifat tipu daya ini Allah tempatkan kepada musuh-musuh yang pantas mendapatkannya akibat dari perbuatan mereka sendiri. Yang jelas kalau kita paham pengertian atau kaidah dalam bahasa Arab, kita akan mudah memahami bahwa nama itu memiliki uslub tersendiri dalam penetapannya disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian dia memiliki kandungan yang lebih sempit dibandingkan sifat, karena nama itu harus maha indah. Bukan cuma indah saja, tapi balighatun fil husni ghayataha, mencapai puncak dalam kemahaindahannya. Makanya tidak sembarang kita menetapkan nama-nama yang maha indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saudara saya saat ini sedang berbaring sakit. Istrinya mengatakan bahwa penyebabnya diguna-guna. Bagaimana dengan keyakinan seperti itu? Kalau memang itu benar karena disihir, apa yang harus dilakukan? Ya, ada kemungkinan itu, ada juga kemungkinan penyakit medis biasa, ya. Jadi untuk dibuktikannya dilihat ciri-cirinya, bertanya kepada orang yang berilmu. Kalau memang itu dari sihir, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita dengan ruqyah yang sesuai dengan syariat. Ya, ini dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Fatihah, dibacakan surat Al-Baqarah, dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini bisa dibacakan kepadanya, yang kemudian dengan tujuan tersebut untuk kita membaca firman Allah dan kemudian mengusir jin-jin yang jahat yang merusak diri manusia dan menjadi penyebab untuk masuknya sihir ke dalam diri manusia.
kalau hujan terus kita salat di rumah, apakah boleh kita menjamak salat di rumah berjamaah dengan zaujah di rumah karena hujan? Asalnya salat itu dilakukan pada waktunya. Kalau tidak ada uzur, maka kita, apalagi kita di rumah, tidak ada satu keperluan, kita disyariatkan untuk tetap melaksanakan salat pada waktunya. Tidak perlu kita jamak. Yang menjamak itu adalah orang yang ketika dia salat di masjid hujan, yang tentu ketika dia ingin kembali lagi nanti dalam keadaan menyulitkan dirinya, jalanan becek dan seterusnya, maka disyariatkan baginya karena ada kebutuhan seperti ini untuk menjamak salat. Termasuk juga misalnya orang yang sakit di rumah, dia boleh menjamak karena dia ingin istirahat. Orang yang sedang keletihan habis bekerja atau perjalanan jauh, dia tiba misalnya jam 1 siang, dia ingin tidur sampai setelah asar pun dia khawatir nanti capek, nggak bisa belum sempat melaksanakan salat asar, maka dia tidur, boleh dijamak orang yang seperti ini, dijamak takdim atau jamak takhir. Atau seperti misalnya dokter yang akan mengoperasi pasien, tidak bisa berhenti karena butuh operasi yang panjang, tidak mungkin berhenti dulu nanti mencelakakan, maka dia bisa menjamak salatnya. Yang ada kebutuhan seperti ini diperbolehkan. Termasuk imam di masjid yang berijtihad ketika melihat hujan untuk menjamak salat. Ini boleh, adapun kita di rumah tidak ada kepentingannya, maka kita salat berjamaah dengan keluarga kita, zuhur 4 rakaat, nanti asar lagi 4 rakaat. Demikian yang diterangkan oleh para ulama seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Kalau berjamaah di masjid terus hujan, tapi imamnya tidak menjamak salat, apakah boleh kita menjamak sendiri di masjid tanpa imam? Ya tidak, kita menjamak sama imam rawatib, karena di sini adalah ijtihadnya imam, tidak masing-masing melaksanakannya. Kalau antum misalnya dia tidak menjamak salat, misalnya maghrib hujan, imamnya tidak paham atau dia tidak menjamak salat, sudah antum pulang di rumah, ternyata setelah salat isya jalannya licin, ya sudah, antum tidak berjamaah di masjid, salat di rumah. Salat di rumah, karena nanti pun harusnya yang disyariatkan bagi muadzin mengatakan seperti itu kan, sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian, kan begitu. Makanya di sini disyariatkannya jamak itu adalah ketika ada hajat, ketika ada keperluan. Kalau kita mau jamak memang ada keperluan, ya memang ada kebutuhan atau ada hajat, ya silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau karena hanya pertimbangan tadi, hujan imamnya tidak menjamak, kita pengen menjamak, maka kita katakan seperti fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah taala, asalnya salat itu adalah dilaksanakan pada waktunya, kecuali kalau ada hajat yang membuat kita melaksanakan di lain waktunya karena menggabungnya. Ada pernyataan bahwa ketika kita kehilangan suatu barang karena lupa atau yang semisalnya, maka cari lewat salat, insya Allah ketemu barangnya. Apakah pernyataan ini dibenarkan atau bagaimana? Jadi ada salat kehilangan barang. Subhanallah, ini salat yang aneh. Rasulullah SAW kita ketahui sewaktu Aisyah kehilangan cincinnya, ya, ma'ruf dalam kisahnya, yang ternyata diduduki sama unta gitu kan, sampai kemudian turunlah pensyariatan tayamum, ya. Ketika mereka sedang safar tidak ada air, kehilangan barangnya. Subhanallah, Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib, dan beliau tidak mengatakan salatlah kamu Aisyah untuk menemukan barangmu. Rasulullah sendiri juga tidak salat, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menunjukkan tempat barang tersebut kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salat yang tidak benar. Kalau sekedar kita berdoa agar dimudahkan barang tersebut kita temukan, baik dengan diri kita langsung atau orang lain, tidak mengapa, minta tolong kepada Allah, tapi bukan dengan memastikan sholat maka ketemu barangnya. Ya. Ketika seorang suami seringkali menyebut bidadari sorga untuk memotivasi dirinya untuk beramal soleh, akan tetapi terkadang istrinya cemburu berat karena hal itu, apakah salah bagi suami melakukan hal itu karena membuat istrinya cemburu? Subhanallah, sama bidadari cemburu. Ini tidak pantas bagi orang wanita yang beriman. Kalau dia benar-benar taat kepada Allah, taat kepada suaminya, maka kedudukannya di sorga nanti lebih daripada bidadari-bidadari di sorga.
Jadi kalau suaminya membuat cemburu, katakan, insya Allah saya lebih utama daripada orang-orang yang kamu kagumi itu. Karena wanita-wanita yang beriman lebih utama daripada bidadari nanti di sorga, kalau dia benar-benar taat kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajibannya dan taat kepada suaminya. Nah, oleh karena itu di sini adalah perkara yang seharusnya ini kita jadikan sebagai motivasi dalam kebaikan. Iman kita kepada hari akhir membuat kita termotivasi untuk mengejar semua ini. Tapi ini bukan cuma khusus bagi laki-laki. Khusus bagi laki-laki, perempuan juga demikian. Akan mendapatkan pasangan yang terbaik. Kalau suaminya itu soleh, maka suaminya nanti akan menjadi bidadara, ya. Jadi pasangan yang terbaik bagi dirinya di akhirat nanti. Tapi suaminya tentu ya dijadikan indah dan sesuai dengan keinginannya, dengan segala ketampanannya dan keindahannya sebagai pendamping wanita-wanita yang beriman di sorga. Makanya tidak perlu cemburu, karena perempuan pun juga punya sebab untuk motivasi dalam kebaikan. Ya, ini untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Kalau suaminya soleh, maka suaminya yang jadi pasangan tersebut. Kalau suaminya ternyata tidak demikian, maka dia akan dipasangkan dengan pasangan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang-orang tarekat tasawuf, Rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi i'tini bi mahabbataka wa ma'rifatak. Ya. Ya Allah, engkaulah maksudku, pakai shot ya, dan keridhaanmu adalah tujuanku, berikanlah kecintaan kepadamu dan pengenalan terhadapmu. Ini doa yang tidak ada syariatnya. Dan juga doa yang terbaik adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta kecintaan kepada Allah, ma'rifatullah, menurut mereka jelas beda dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka maknanya seperti tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Ini doa yang tidak dimaksudkan doa-doa dari Rasulullah SAW lebih baik untuk meminta kecintaan kepada Allah, seperti doa yang saya sebutkan di kajian tadi siang. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan terhadap amal-amal perbuatan yang mendekatkanku kepada cinta kepadamu. Ini lebih bagus kita hafalkan, karena doa yang jelas-jelas maksudnya benar. Terus cinta yang dimaksud di sini adalah kecintaan yang benar, tidak seperti mereka yang sangat menyimpang pemahamannya dalam memahami ma'rifatullah dan kecintaan kepada Allah. Ustaz, saya masih senang belanja makan dan minum yang enak. Namun saya takut menjadi orang yang pecinta dunia. Dan saya juga mengimbangi dengan ikut kajian dan ibadah. Apakah saya termasuk orang yang boros karena sering makan dan minum yang enak? Kalau sekedar makan dan minum yang enak, tidak berlebih-lebihan, kemudian juga tidak sampai memaksakan diri mengeluarkan uang yang banyak, dan tidak terlalu sering-sering, ini diperbolehkan. Diperbolehkan karena Rasulullah SAW juga terkadang melakukannya, tapi tidak sering-sering. Sekali-sekali kita kenyang boleh, tetapi tidak sampai terus-menerus. Yang menjadi prioritas kita, pikiran kita, target kita adalah sekedar dunia, memuaskan perut kita. Apalagi dengan makanan yang enak, biasanya manusia itu mesti berlebihan makannya. Kalau sudah makanannya kesukaannya, mesti berlebihan makanannya. Padahal kalau dia makan yang lain pun, dia akan makan, tapi dia mencukupkan dengan secukupnya. Ini kalau kita mau merenungkan ya, kenapa para ulama salaf itu kalau makan, mereka selalu berusaha untuk cepat. Ya, bahkan kita ketahui sebagian di antara para ulama salaf, itu karena makanan mereka adalah makanan yang mereka tidak inginkan untuk berlebihan di situ, makanya mereka mencelup makanannya, ditinggalkan di dalam air sampai mereka lapar baru datang. Ketika sudah lunak langsung dimasukkan, langsung ditelan, tidak perlu lama-lama dikunyah. Jadi tidak perlu dikunyah berapa kali menurut kesehatan itu? 32 kali, subhanallah. Ini makan satu piring saja sudah melebihi lamanya pengajian.
Sudah melebihi banyak pengajian. Jadi subhanallah hidupnya akan dicatat termasuk orang-orang yang banyak kunyahannya, bukan banyak zikirnya. Ya, jadi yang seperti ini tidak dibenarkan juga, terlalu berlebihan kita menyikapinya. Kita ya sewajarnya saja. Kadang-kadang kita makan yang enak, dan ingat tidak berlebihan, tidak sampai boros berlebih-lebihan, tidak sampai membuat kita kurang dalam misalnya untuk hal-hal yang bersifat kebaikan, bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sebutkan kepada antum di antara keterangan para ulama kenapa disebutkan zuhud lebih tinggi dibandingkan wara'. Masih ingat ya keterangan tersebut? Karena zuhud itu mengandung pengertian tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat nanti. Kalau wara' itu cuma sebatas tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan mencelakakan di akhirat. Jadi yang jelas-jelas dosanya, yang jelas-jelas nyerempet kepada yang haram, wara' ditinggalkan. Tapi zuhud lebih tinggi. Kenapa? Bukan cuma yang jelas-jelas dosanya, yang boleh saja tapi khawatir menjadikan manusia lalai, cinta dunia yang berlebihan, menjadikan dia nanti melampaui batas, maka ini ditinggalkannya. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Makanya sifat ini lebih tinggi, dan semakin kita usahakan tentu semakin mendatangkan kebaikan bagi agama kita. Pada kajian salah seorang ustadz mengenai kenikmatan sorga tentang bidadari, seakan-akan sorga itu monopoli bagi laki-laki saja. Lantas istri saya bertanya, nanti saya di mana? Itu bukan monopoli. Itu bukan monopoli bagi kaum laki-laki. Kebetulan ustadz tersebut mungkin waktunya singkat sehingga dia belum menjelaskan atau mengisyaratkan tentang kaum perempuan. Sudah kita ketahui kaidah asalnya dalam Islam, ya, mayoritas hukum-hukum dalam Islam, ancaman, janji, kewajiban beriman, kewajiban taat kepada Allah, itu semua sama laki-laki maupun perempuan. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan baginya kehidupan yang baik di dunia, dan di akhirat nanti dapatkan yang lebih baik balasannya. Jadi laki-laki perempuan disebutkan, dan ini banyak ayat yang seperti itu. Tentang laki-laki dan perempuan yang disebutkan secara khusus. Oleh karena itu, kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala gambarkan untuk laki-laki, juga perempuan nanti akan mendapatkan yang sama. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan memberikan bagi hamba-hambanya yang beriman laki-laki maupun perempuan balasan yang setimpal. Ya, adapun mungkin yang kita pernah dengar pengajian tersebut itu adalah karena ustaz tadi mungkin karena waktu yang terbatas sehingga dia belum menjelaskan tentang bagian untuk kaum perempuan, makanya ustadznya bisa di SMS. Ustadz, untuk kunjungan berikutnya harus membahas tentang kenikmatan surga yang khusus bagi kaum perempuan. Begitu, nanti ustadznya dijanjikan seperti itu untuk kunjungan berikutnya. Bagaimana kita memaksimalkan makrifat kepada Allah sedangkan banyak godaan dan tuntutan hidup di sekitar kita? Kita memaksimalkannya dengan memahami pintu-pintu atau kunci-kunci kebaikan seperti tadi, kayak berdoa. Tuntutan hidup, godaan hidup banyak, tetapi Allah lebih kuat, Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka bersandar kepada yang Maha Kuasa. Kita berusaha untuk mengenal keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita kenal, kita berusaha masukkan dalam diri kita, maka godaan-godaan duniawi akan hilang dengan sendirinya. Seperti yang saya pernah isyaratkan dalam beberapa kajian, termasuk kajian kita di siang hari tadi. Kalau penduduk sorga saja dengan kenikmatan sorga yang demikian tinggi, melebihi semua kenikmatan di dunia, ketika mereka bertemu Allah memandang wajahnya langsung lupa kepada kenikmatan di sorga, apalagi cuma kenikmatan dunia yang rendah, apalagi cuma kemewahan dunia yang semu. Sekali kita mengenal keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, langsung hilang semua itu, langsung kita akan lupakan. Cuma karena kita belum coba, kita belum berusaha sungguh-sungguh, sehingga kenikmatan atau keindahan dunia masih banyak lebih mendominasi hati kita, ditambah lagi dengan hawa nafsu kita, sehingga ini yang menjadi penghalang bagi diri kita. Maka seperti yang saya katakan tadi, ucapan Ibnu Taimiyah,
Al-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Adzan maghrib jam berapa? Adzan maghrib. Oh, tidak. Bagaimana kita menyikapi sifat turunnya Allah pada sepertiga akhir malam, sedangkan di dunia ini waktunya malam berbeda-beda. Bagaimana caranya Allah kita hukumi dengan makhluknya? Allah yang menciptakan waktu, masa kita hukumi Allah dengan waktu? Kalau misalnya bagaimana manusia dia bisa berada di sini dan di sana pada saat bersamaan, jelas tidak mungkin karena manusia dihukumi dengan ruang dan waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan ruang dan waktu. Tidak bisa kita hukumi. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir untuk waktu di Mataram. Demikian pula sepertiga malam yang terakhir untuk waktu di Arab Saudi, Allah turun pada waktu itu, dan masing-masing sesuai dengan waktu kita berada di situ. Disitulah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maha kuasa untuk melakukannya karena dia fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Contohnya kita mengatakan, bagaimana Allah memberitakan ada penduduk surga yang seperti ini, penduduk neraka yang seperti ini, padahal orang-orang belum masuk surga, belum masuk neraka sekarang. Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, karena dia yang menciptakan waktu, maka dia tidak terbatas dengan waktu. Ini yang perlu kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jangan kita selalu kiaskan sifatnya dengan sifat-sifat manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, ada yang lain, fadhol? Ya, kalau sudah kita cukupkan ya, kita istirahat sebentar. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.